Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Kaila Sesabila dari SMP Negeri 26 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap siswa dengan orang tua berpenghasilan rendah. Latar belakang. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama kurang lebih dari 2 tahun ini memberikan dampak yang besar di seluruh dunia, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Dampak yang diberikan dapat berupa dampak negatif ataupun dampak positif. Perubahan ini juga meliputi berbagai bidang, mulai dari bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hingga teknologi. Latar belakang penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampak pandemi COVID-19 terhadap siswa dengan orang tua berpenghasilan rendah. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat diketahui apa saja dampak yang diterima oleh siswa dengan orang tua berpenghasilan rendah, dan mencegah adanya dampak-dampak negatif yang berkembang dalam kehidupan siswa, serta dapat melestarikan kreativitas yang muncul di tengah keterbatasan yang ada. Rumusan masalah. Apa saja dampak dari pandemi COVID-19 terhadap siswa dengan orang tua yang berpenghasilan rendah? Seberapa besar dampak tersebut memengaruhi kegiatan belajar siswa dengan orang tua yang berpenghasilan rendah? Kajian pustaka. Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit virus corona yang telah terjadi sejak Desember 2019. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Bermula dari kota Wuhan, Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease atau disebut juga dengan COVID-19. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif menonjolkan proses dan makna atau perspektif subjek. Di sini penulis melakukan penelitian terhadap lingkungan sekitar penulis dengan observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diambil langsung dengan cara wawancara, sedangkan sumber data sekunder yaitu berupa artikel-artikel yang ada di internet. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dampak dari pandemi COVID-19 cukup besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Semakin berkurangnya lapangan pekerjaan dan maraknya pemutusan hubungan kerja karyawan atau PHK, masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sangat berpengaruh pada siswa dengan orang tua yang berpenghasilan rendah. Dengan berlangsungnya pembelajaran daring, siswa dituntut untuk memiliki sarana dan prasarana seperti gadget dan jaringan internet yang memadai. Hal ini menjadi salah satu penghambat siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Tidak semua siswa memiliki telepon genggam pribadi. Contohnya pada suatu kasus ditemukan adanya siswa yang menggunakan telepon genggam secara bersamaan dengan anggota keluarga yang lain. Faktor lain adalah telepon genggam yang dimiliki kurang memadai dengan aplikasi yang digunakan dan masalah jaringan internet, menyebabkan siswa sulit untuk mengikuti pembelajaran seperti online meeting. Kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi penghambat pembelajaran. Orang tua yang berpenghasilan rendah atau MBR umumnya sibuk mencari nafkah sehingga kurang memberikan perhatian kepada anaknya. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan akses internet yang ada, misalnya seperti mengunjungi situs porno, bermain game online tanpa mengenal waktu, dan lain-lain. Sedangkan dampak positif yang terjadi adalah anak yang dengan keluarga MBR mencari cara lain untuk mengikuti pembelajaran. Misalnya langsung datang ke sekolah untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Dan siswa juga menjadi lebih kreatif dalam menggunakan bahan yang tersedia menjadikan suatu karya seni ataupun alat penunjang untuk pembelajaran mereka. Ide-ide kreatif kadang muncul di tengah keterbatasan. Seperti saat ada tugas membuat percobaan sederhana, seorang siswa mampu membuat bahan bakar minyak sintetis dari sampah. Hal ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta juga dapat menjadi peluang usaha. Kesimpulan, pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif dan positif terhadap siswa dengan orang tua yang berpenghasilan rendah. Dampak negatif dapat berupa terhambatnya kegiatan belajar siswa ataupun timbulnya perilaku-perilaku kurang baik. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif, pihak sekolah ataupun orang-orang di sekitar siswa harus lebih peka dalam membantu kesulitan yang dihadapi. Misalnya jika siswa memang sering tidak mengerjakan tugas, pihak sekolah berusaha membantu siswa dengan mengajaknya berbicara atau memberikan dukungan emosional. Atau untuk siswa yang memiliki keterbatasan sarana untuk belajar online dapat langsung datang ke sekolah untuk memakai fasilitas sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Pihak orang tua juga perlu diberikan himbauan untuk meluangkan waktu dan mendampingi anaknya agar siswa terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.